Salam jumpa pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah permainan yang tidak kalah menarik pada ronde ketiga antara Ali Reza Firauja menghadapi David Anton Guijaro. Penasaran bagaimana permainannya? Tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Firauja memulai langkah dengan pion ke D4, kuda ke F6, permainan India, kuda ke F3, D5, variasi simetris, gajah ke F4, sehingga dengan gajah ke F4 ini adalah London System. Oke, permainan London System. C5, E3, kuda ke C6, kuda ke D2, pion memukul pion, pion memukul pion, gajah ke F5, di mana dengan lanjutan ke depan mengaktifkan pion. Gajah ke B5, di sini kita lihat langsung memaku kuda dan juga mempersiapkan kuda ke depan, sehingga benteng ke C8, C3, E6, menteri ke E2, secara tidak langsung mengancam raja, kuda ke D7, di sini mencoba mengontrol, menambah kontrol terhadap petak penting pusat sehingga kuda tidak dapat aktif ya. H4, A6, gajah ke D3, di sini langsung menukarkan gajah dengan harapan kemungkinan bisa mengaktifkan benteng ke depan. Gajah memukul gajah, menteri memakan, gajah ke E7, raja ke F1. Di sini Ali Reza memilih rokade secara manual, mungkin akan mengaktifkan bentengnya. Menteri ke B6, di sini langsung mengancam pion sehingga benteng ke B1, menteri ke B5, menawarkan pertukaran menteri diterima oleh Ali Reza, pion memakan dengan keuntungan pion hitam bertumpuk, pion ke A3, mencegah pion langsung maju ke depan untuk menghilangkan pion hitam yang bertumpuk, H5, mencegah pion maju ke depan, kuda ke B3, F6, benteng ke E1, mengancam pion sehingga raja ke F7, kuda ke C1, di sini mencoba bermanuver ke petak yang lebih aktif, kuda ke F8, menambah perlindungan terhadap pion E6, kuda ke D3, di sini juga mencegah pion maju, kuda ke G6, mengancam gajah, gajah mundur ke G3, kuda ke A5, mencoba untuk bermanuver ke petak C4, raja ke G1. Di sini kita lihat dengan rencana mengaktifkan raja sehingga mungkin menumpuk benteng di file E, kuda ke C4, benteng ke E2, sesuai rencana menumpuk benteng, benteng ke E8, mencoba melindungi pion ke depan di mana ketika benteng akan menumpuk nantinya akan banyak tekanan terhadap pion, raja ke H2, gajah ke F8, benteng ke E1, B6, raja ke G1, raja kembali karena benteng sudah sesuai tempat yang diinginkan oleh Ali Reza Firauja, benteng ke A8, gajah ke F4, di sini mencoba bermanuver untuk melindungi pion ke depan, benteng kembali ke C8. Apabila di posisi ini kuda memukul gajah, maka kuda memukul kuda, kuda berada di petak yang lebih aktif sehingga hitam mungkin saja tidak mau hal ini terjadi, sehingga di posisi ini benteng kembali ke C8, G3, mencoba mengaktifkan juga raja, benteng ke C6, menambah kekuatan terhadap pion ke depan, raja ke G2, gajah ke E7, kuda ke G1, di sini mencoba bermanuver sebagai defensif terhadap gajah, gajah ke F8, kuda ke H3, gajah kembali. Di sini David Guijaro membuat langkah bolak-balik karena kita lihat teman-teman di posisi ini kedua pemain bermain cukup tertutup dan stuck. Tapi di sini Ali Reza selalu membuat suatu pengembangan, mengambil cara bagaimana dapat mengaktifkan permainan. Kuda ke G1, gajah kembali, kuda ke F3, gajah kembali ke E7, raja ke H3. Di sini Ali Reza membuat sesuatu yang berbeda ya. Apabila sebelumnya Ali Reza kembali, maka di sini juga hitam kembali, sehingga dengan pengulangan maka bisa dikatakan draw.
Tetapi Ali Reza menolak dengan mencoba mengaktifkan suatu permainan yang baru ke depan. Benteng ke A8, gajah ke C1, benteng ke E8, G4. Pion memukul pion, raja memakan, benteng ke H8, mengancam pion ke depan, H5, di sini juga dengan mengusir kuda, kuda ke F8, kuda ke F4. Menambah kekuatan juga untuk mengancam pion ke depan. Gajah ke D8, benteng ke H1. Di sini benteng sudah mulai mengambil alih, di mana ketika tidak works di sini dia akan berpindah ke file H untuk mengancam atau menyerang dari file H. Di sini benteng ke G8. Sebelumnya teman-teman, komputer menunjukkan dan juga dibahas secara live bahwa pion ke G5 layak dipertimbangkan. Apabila dimakan dengan N pasan, maka di posisi ini kuda memakan. Apabila benteng memukul benteng, kuda memakan. Dan di permainan ini pun masih lebih baik dan cukup sebanding teman-teman. Namun rupanya di posisi ini benteng ke G8. Ini juga salah satu langkah normal dan juga cukup baik, tetapi langkah sebelumnya lebih kuat. Kuda ke H4 mencoba untuk menambah kontrol terhadap petak G6. Gajah ke C7 mengancam kuda sehingga kuda ke G6. Dan di sini juga Ali Reza menawarkan pertukaran kuda. Hitam tidak menerima dengan kuda ke D7. Benteng ke E1 kembali mengancam pion sehingga benteng ke E8. Gajah ke F4 menawarkan pertukaran gajah. Di sini hitam menerima. Sebelumnya mungkin ada yang berpikir, bang, bagaimana jika dengan pion ke F5 skak? Ini juga cukup baik teman-teman. Dimana juga membuka akses kuda ke depan. Dimana setelah raja berpindah, maka kuda ke F6. Gajah memukul gajah, benteng memakan. Kuda ke F4, maka di sini kuda memukul kuda. Kuda memukul kuda, ada benteng ke H8. Maka perwira akan kembali di mana salah satu kuda akan tumbang. Kita kembali. Di posisi ini, pilihan yang cukup bagus juga dengan gajah memukul gajah, kuda memakan. Di sini juga menambah terhadap pion. Benteng ke D6, ini langkah yang cukup penting teman-teman. Saya akan menunjukkan kepada Anda apabila di posisi ini, kita ambil salah satu langkah slow dengan kuda ke F8. Maka jelas kuda memukul pion teman-teman. Apabila pion memakan, maka benteng akan hilang. Jelas di posisi ini, putih lebih baik. Oleh karena itulah kita kembali di sini kuda ke D6. Selain melindungi pion dan juga melindungi pion D5. Permainan berlanjut dengan raja ke H3, mencoba untuk mengaktifkan benteng di file G. Kuda ke F8, kuda ke G6. Di sini juga untuk mengaktifkan pion. Kuda ke H7, F4. Benteng ke D8, benteng ke G1. Kita lihat, di sini benteng akan bermanuver ke file G untuk mencoba membuka pola permainan yang baru. Kuda ke D6, benteng ke G2, di sini benteng ke G8. Sebelumnya teman-teman, saya akan menunjukkan kepada Anda, semisal langkah slow kita ambil benteng ke D7, mencoba untuk menguasai baris ke-7. Maka ada kuda ke E5 skak. Mengorbankan kuda dan ini cukup penting di mana langsung membuka file G terhadap pion. Apabila pion memakan, maka benteng memakan skak. Kemana raja harus melangkah? Raja ke F6, maka langsung skak mat ya. Dan apabila di posisi ini raja ke F8, maka benteng hilang dan salah satu kuda juga akan hilang. Kuda ke F7 misalkan, mencoba untuk tidak menghilangkan kuda, tetapi ini kuda ke G6 skak. Raja ke G8, kuda memukul pion open skak. Dan setelah raja ke H8, maka kuda memukul kuda skakmat teman-teman. Ini yang akan terjadi. Kita kembali. Untuk itulah di posisi ini, benteng ke G8. Mencoba untuk melindungi pion ke depan. Dan di sini adalah salah satu posisi kritikal di dalam permainan ini. Coba kawan-kawan, jika Anda di posisi ini, apa langkah terbaik putih di posisi seperti ini? Bagaimana kawan-kawan? Ali Reza memainkan langkah tak terduga dengan kuda ke E7, mengorbankan kuda. Dan di sini juga tentunya dengan tujuan utama membuka file G.
Di sini, kuda ke G5 skak. Tidak menerima pengorbanan kuda. Sebelumnya teman-teman, di posisi ini apabila raja memakan, maka benteng memakan pion skak, benteng memakan skak, kuda menutup, maka benteng memukul kuda. Dengan keuntungan dari putih, pion dapat melakukan promosi ke depan, kuda dapat aktif, dan juga pion bertumpuk di sini. Sehingga di sini alih reja lebih baik. Kita kembali. Di posisi ini, hitam mencoba sesuatu hal yang berbeda dengan mengorbankan kuda, di mana pion memakan, di sini dengan tujuan untuk memblok file G, barulah raja memukul kuda, akan tetapi dibuka kembali file G dengan pion memukul pion skak, raja memakan, benteng ke G6 skak, raja ke F7, kuda ke F3, mencoba bermanuver melakukan skak, benteng ke F8, kuda ke E5 skak, raja ke E7, benteng memukul pion, benteng memukul benteng, benteng memukul benteng skak, raja ke F6, dan H6 teman-teman. Dengan jelas melindungi benteng. Benteng ke H8 mengancam pion dan raja ke G4. Ini langkah yang powerful di mana langsung mengontrol petak F5 dan juga G5. Dan di sini benteng memukul pion, maka coba kawan-kawan, lagi-lagi Anda pause video ini, temukan langkah terbaik alih reja yang juga membuat hitam menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Ya, selamat bagi yang menemukan dengan benteng ke D7. Mengapa demikian? Karena di sini mengancam kuda, di mana kuda mengontrol petak penting F7, di mana benteng nanti dapat ke sini. Apabila kuda semisal bergerak ke F5 kita ambil, maka benteng melakukan skakmat. Benteng ke F7, skakmat teman-teman. Bagaimana permainan ini? Kita sudah melihat bagaimana seorang Grandmaster, khususnya yang masih muda, alih reja Virauja mengelola permainan, di mana yang awalnya permainan stuck dan tertutup, dia mencoba membongkar dan memenangkan permainan. Dan semoga permainan ini menginspirasi dan juga sebagai referensi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Seperti biasa, di akhir permainan kita memberikan fajel, selamat menjawab di kolom komentar. Dan ini di teman-teman fajelnya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan, tuliskan sampai skakmatnya. Dan tentunya Anda memberikan jawaban Anda di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur dari Tata Steel 2021, dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita like video ini karena like Anda sangat berguna sehingga YouTube merekomendasikan video ini dan semakin banyak ditemukan oleh sahabat pecinta catur, dan dengan like Anda juga membuat kami sebagai kreator semakin bersemangat di dalam membuat konten catur selanjutnya. Dan jika ada saran ke depan untuk perkembangan channel kita yang lebih baik, jangan ragu menuliskan di kolom komentar dan kami akan sangat senang merespon dan juga berusaha memperbaiki ke depannya. Dan tentunya mari kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.